Baik, sahabat Salum Khaverim Brukim Habaim, sahabat Salum selamat datang di dalam acara kita bersama yaitu Sabat Siur untuk Parasat Semini pada sore hari ini ya, Yom Sabat 28 Nisan tahun 5785 bersama saya More Are Ben Asa dari Kilat Ori Indonesia dan Kilat Ori Singapura. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang Parasat Semini. Ya, saya berikan judul Tavo Malkuthecha. Tavo Malkuthecha. Baik Khaverim, sebelum kita masuk ke dalam materi Sabat Siur pada sore hari ini, kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidetsanu bemisvotav vetsivanu, la'asok bedivre Torah, bezekut Yeshua Mesihenu, yang artinya diberkatilah engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan firman-firman-Mu dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit dari Masiah kita Yesua. Kita sama-sama katakan amin, beamin. Baik Khaverim, Parasat Semini, tadi pagi kita sudah melakukan aliyah untuk pembacaan Parasat Semini, yaitu Torah diambil dari Imamat 1, 9 ayat 1 sampai 11:47, Haftarah dari Samuel Bet 2 Samuel 6 ayat 1, 7 sampai 17, dan Brit Khadasanya dari Ivrim atau Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Untuk Sabat Siur sore hari ini, ya, saya berikan judul Tavo Malkuthecha, yaitu datanglah kerajaanmu. Kita selalu mengharapkan ya kedatangan Masiah segera, secepatnya. Datanglah kerajaanmu. Ini esensi dari doa Bapa kami atau Tefilat Hatalmidim. Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membawa kerajaan surga datang ke muka bumi? Itu pertanyaannya. Kita sudah mengerti tentang prinsip nubuat seperti yang dibagikan oleh Rabbi Dr. Itzhak Sapira. Ya, ada 7 prinsip nubuat. Yang pertama adalah Maase Avot Siman Labanim, apapun yang terjadi pada para bapak leluhur kita adalah tanda untuk anak-anaknya. Prinsip nomor 2, Maase Hayahu Seihe, apa yang pernah ada akan ada lagi. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah siklus, selalu berputar, tidak ada sesuatu yang baru. Prinsip nomor 3, dari mem sofit ke mem terbuka di Yesaya 9 ayat 6. Prinsip nomor 4, Nevoahat Moshe atau nubuatan Moshe dari Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5, semua perkataan Masiah di Besorot atau di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matai, Markos, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6 adalah Tefilat Atalmidim, ya, Tavo Malkuthecha, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di Matai 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7, midah keneget midah, untuk ukuran untuk setiap ukuran. Dan pada sore hari ini kita akan menyentuh prinsip nomor 1, yaitu Maase Avot Siman Labanim. Apapun yang terjadi pada para bapak leluhur kita itu adalah tanda untuk anak-anaknya. Prinsip ini ya dibuat oleh Ramban Rabbi Mose ben Nachman ketika kita membaca Kejadian 12 ayat 6. Di situ dikatakan Vaya Avor Avram Baaretz ad Mekom Sechem ad Elon More Vehak Naani as Baaretz. Avram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni Pontar Bantin di More. Waktu itu orang Kenaan diam di negeri itu. Prinsip Maase Avot Siman Labanim ini ya diajarkan oleh Ramban pertama kalinya, Rabbi Mose ben Nachman atau yang disebut sebagai Nachmanides. Kemudian kita akan menyentuh prinsip nomor 4 di dalam nubuatan, yaitu Nevoat Moshe, diambil dari Ulangan 34 ayat 10. Ya,
Di situ dikatakan velo kam navi od beIsrael ke Moshe aser yedao Adonai panim el panim. Dan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Mose yang dikenal Adonai dengan cara berhadapan muka. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Adonai di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Mose di hadapan seluruh orang Israel. Kita akan menyentuh prinsip nomor 1 dan prinsip nomor 4 dalam siur parasat Shemini pada sore hari ini. Kita mulai dengan Vayikra atau Imamat 9 ayat 1. Situ dikatakan Vayehi Bayo Mashmini Kara Moshe le Aharon Ulvanaf Ulzikne Israel. Pada hari yang ke-8, Mose memanggil Aharon serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Karena 1 pekan adalah 7 hari, artinya di dalam dimensi ruang dan waktu, maka ketika Torah mengatakan Bayo Mashmini di dalam hari yang ke-8, maka Torah mengajak pembacanya untuk berpikir tentang dimensi kekekalan di luar dimensi ruang dan waktu. Bagaimana caranya agar kekekalan atau di luar dimensi ruang dan waktu dapat bersatu dengan dimensi ruang dan waktu? Pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana caranya agar dimensi ruang dan waktu yang kita hidupi, yang kita jalani ini mengalami transformasi menjadi dimensi kekekalan. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya mewujudkan tefilat hatal midim, tavo malkutecha, datanglah kerajaanmu. Bagaimana agar kerajaan surga bisa datang ke bumi? Bagaimana caranya agar Masiah kita bisa datang ke bumi ini? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dilakukan agar kerajaan surga datang ke muka bumi? Itu pertanyaannya. Resepnya ternyata ada di parasat Shemini ini pada sore hari ini. Di dalam Imamat 9 ayat 2 disitu dikatakan, Vayomer el Aharon kach lecha egel ben bakar lechatat ve'ayil leolah temimim vehakref Lifne Adonai. Lalu berkatalah ia kepada Aharon, ambillah seekor lembu muda untuk kebaikanmu sendiri, untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela kemudian persembahkanlah itu di hadapan Adonai. Jadi lalu berkatalah Moshe. Mose di sini melambangkan Judaisme. Aharon melambangkan Kohen Hamasiah. Referensi ayatnya di Imamat 4 ayat yang ketiga. Imam yang diurapi, Kohen Hamasiah. Jadi kalau Mose berbicara tentang Judaisme, Aharon berbicara tentang Masiah, seseorang diurapi. Dan di sini di ayat 2 dikatakan kach lecha, ambillah untuk dirimu sendiri, untuk kebaikan dirimu sendiri. Setiap kali Torah memakai kata lecha, misalnya lech lecha, selah lecha, itu adalah untuk kebaikan orang tersebut. Kata egel itu berkaitan dengan egel masecha atau lembu tuangan, atau yang disebut sebagai egel zahab, lembu emas, di Keluaran 32 ayat 4. Mengapa Moshe Rabbeinu memerintahkan Aharon untuk mengambil kach, dalam bahasa Ibraninya seekor egel, lembu,
Ini adalah untuk tikun dosa patung lembu emas, seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan, Egel Masecha. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian masih di Imamat 9 ayat 2 ada kata ve'ayil, yaitu domba jantan, dan seekor domba jantan. Kata ayil ini mengingatkan kita ayat di Kejadian Beresit 22 ayat 13 tentang akedat Itsak, pengorbanan Itsak di atas gunung Moria. Kejadian 22 ayat 13 mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, ayil, di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi, resep pertama untuk kedatangan Masiah, untuk kedatangan kerajaan sorga, resep pertamanya adalah dari Imamat 9 ayat 2. Resep pertama untuk datangnya kerajaan sorga adalah memulihkan jati diri Aharon sebagai Kohen Hamasyah, sebagai imam yang diurapi. Referensi ayatnya Imamat 4 ayat 3. Makna remesnya adalah memulihkan status Masyah ben Yosef dari Edom. Karena di dalam Talmud Babilonia, Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98a dikatakan bahwa Masiah menderita di kota Roma. Identitasnya mesti dipulihkan. Identitasnya mesti direstorasi, dipulihkan kembali. Sama seperti jati diri Aharon dipulihkan sebagai Kohen Hamasyah. Itu resep pertama. Dan siapa yang melakukan? Moshe Rabbeinu, Judaisme. Jadi bagaimana cara agar Masiah datang kedua kalinya atau kerajaan surga datang kedua kalinya? Judaisme harus membawa Yesua dari kekristenan dan memulihkan status Yesua berdasarkan agama Yahudi. Yesua tidak bisa tinggal di Edom, di dalam kekristenan. Jadi resep pertama adalah tikun Masyah ben Yosef dari Edom. Memulihkan jati diri Masyah ben Yosef yang ada di Edom. Sanhedrin 98a. Kemudian resep kedua ada di Imamat 9 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan, Ve'el bene Israel tedaber lemor. Kehu she'ir izim lechatat ve'egel v'chavesh bnei shana temimim leolah. Kemudian ayat yang keempat, v'shor va'ayil lishlamim lisboach lifne Adonai umincha belula vashamen ki hayom Adonai nir'ah alechem. Dan kepada Bnei Israel, Ve'el Bnei Israel. Jadi ini berbicara sekarang resep keduanya adalah komunal, isi rumah Israel, Bnei Israel. Kalau resep pertama adalah memulihkan jati diri Masiah, ya, mentransformasi, memulihkan jati diri Kohen Hamasyah. Maka resep kedua adalah berbicara tentang isi rumah Israel, Bnei Israel. Haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor she'ir izim, kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu ve'egel, dan seekor domba vakevesh, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran.
dan lagi seekor lembu, Feshor, dan Va'ayil, seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Adonai, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Adonai akan menampakkan diri kepadamu. Artinya Adonai akan datang. Ini berbicara tentang kedatangan kerajaan surga, kedatangan Geula, kedatangan Masiah ke muka bumi, kedatangan Sekina ke muka bumi. Ini resep keduanya, resep komunal untuk Bene Israel. Kita lihat satu persatu. Kata syair izim. Syair ini berkaitan dengan kata syair di Kejadian 36 ayat 8. Vayesef Esaf behar Seir. Esaf hu Edom. Maka menetaplah Esaf di pegunungan Seir. Esaf itu adalah Edom. Sedangkan kata izim berkaitan dengan kata Azazel di Imamat 16 ayat 10. Di situ dikatakan Vehasair Aser Allah Alaf Hagoral La Azazel Ya Amat Chai Lifne Adonai Lekaper Alaf Lesalah Oto La Azazel Hamid Barah. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Adonai untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Resep kedua adalah Bene Israel harus melakukan tikun Esaf, tikun Edom, tikun kekristenan. Itu resep keduanya. Dengan mengadakan pendamaian, mengadakan kaparah, lechaper alaf. Jadi kita tidak bisa berdiam diri di zona nyaman, ya. Kita mesti ambil spark atau neshamot yang ada di dalam Edom, di dalam kekristenan, seperti Rivka pulang kembali ke rumah Israel. Kata yang kedua di dalam Imamat 9 ayat 3-4 adalah kata egel. Ini juga berkaitan dengan egel zahab atau egel masecha atau lembu tuangan. Resep kedua, Bene Israel harus melakukan tikun dosa patung lembu emas agar kerajaan surga bisa datang. Resep yang ketiga, maksudnya resep kedua ini ya, selain itu dikatakan Feshor. Shor itu identik dengan Yosef. Ayatnya di Ulangan 33 ayat 16-17 itu dikatakan Umi Meget Eretz Umloah Uretson Sochni Shene Tavota Leros Yosef. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yosef, leros Yosef. Ulkat kot Nazir Echaf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Bechor anak sulung, Bechor Shoro, anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Resep kedua, Bene Israel harus dilakukan tikun Yosef, tikun Masiah ben Yosef. Ini resepnya, Khabirin. Dan hal yang sama, ada kata ayil di Imamat 9 ayat 3 dan 4. Ini berbicara tentang akedat Itsak. Bene Israel harus menginternalisasikan akedat Itsak.
Pengorbanan Ishak adalah prototipe pengorbanan Masiah Yeshua ben Yosef. Dan ini dijelaskan terakhir ya di dalam Targum Yonatan juga menjelaskan dari Imamat 9 ayat 3. And to the children of Israel, untuk Bani Israel, katakanlah, spoki, berkatalah Moshe dengan mengatakan, take for yourself a kid of the goats because Satan resembles him. Kambing itu lambangnya Esau, lambangnya Edom, lambangnya kekristenan. Lest he recounts against you the accusation concerning the kid of the goats which the sons tribes of Yaakov killed. Genesis 37 ayat 31 ini berbicara tentang dijualnya Yosef oleh saudara-saudaranya dan dilaporkan kepada bapak Yakov bahwa Yosef mati, diambil darah kambing. And over him for a sin offering, and a calf because you worship the calf. Exodus 32 verse 4. Dan berikan korban lembu karena engkau pernah menyembah lembu emas. And a lamb of the year that there may be for you a memorial of the righteousness of Ishak. Dan seekor domba untuk mengingat kesadikan dari Ishak, whom his father did bind as a lamb, both of them perfect for a burnt offering. Kesadikan Ishak di dalam Kabbalah, dalam Sefirat HaOmer, Sefirah Yesod, fondasi, itu identik dengan Yosef. Sehingga pengorbanan Ishak yang dikatakan righteousness of Ishak, kebenarannya, kesadikannya Ishak, pengorbanan Ishak di akedat Ishak itu identik dengan pengorbanannya sosok sadik, yaitu Yosef Hatsadik, yaitu Masiah ben Yosef Hatsadik. Ini semua adalah resep yang bisa membawa kerajaan surga turun ke muka bumi. Jadi ada resep untuk tikun Masiah, Kohen HaMasiah, dan juga ada resep untuk seluruh member Bene Israel, seluruh isi rumah Israel. Ya, jadi ini akhir dari slide PowerPoint saya dalam Parasat Shemini ini. Ya, Be'ezrat Hashem, jika kita ada kesatuan, ada akhdud di antara rumah Israel, di dalam rumah Israel, untuk melakukan semua tikunim ini, tikun Yosef, tikun Esaf, tikun Hamasiah ben Yosef yang ada di Roma. Ya, kemudian mengingat pengorbanan Ishak sebagai righteousness-nya Ishak, sadiknya Ishak, sadiknya Yosef. Karena di Amsal dikatakan bahwa seorang sadik itu adalah fondasi alam semesta, sadik Yesod Olam. Sefirah Yesod itu berhubungan dengan Yosef, berhubungan dengan Masiah ben Yosef, sosok seorang sadik. Baik Haverim, saudara atas perhatiannya, semoga bermanfaat siur singkat ini dari Parasat Shemini. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah bezekut Yeshua Mesihenu. Amin v'amin. Yang arti diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torah kebenaran, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai sang pemberi Torah, di dalam merit dari Masiah kami Yeshua. Amin ve-amin. Saya akan berdoa untuk Haverim semua. Bapa di surga, terima kasih atas siur Parasat Shemini ini. Biarlah sekinah-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap neshama teman-teman semua, menggerakkan untuk menjadikan satu kesatuan, untuk melakukan tikun Edom, tikun kekristenan, tikun Esaf, mengingat pengorbanan Ishak, akedat Ishak,
yang tidak lain adalah pengorbanan seorang sadik. Dalam hal ini adalah pengorbanan seorang Masiah ben Yosef, dan juga membawa pulang Masiah dari kekristenan kembali ke rumah Yakov, ke rumah Israel. Mampukan kami, terutama dalam Sefirat HaOmer ini, sehingga kami dapat naik level ke-50, yaitu level Masiah. Kami minta ini di dalam merit dari Masiah kami, Yesua yang kami kasihi. Kita sama-sama katakan amin, ve amin. Yaser koach, Shabbat Shalom.